Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syamati Nabila dari semester 3 Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini Nabila akan mereview pada mata kuliah HAN pada pertemuan kedua, yakni di sini membahas tentang beberapa pengertian secara umum dan juga menurut para pakar tentang HAN di Indonesia. Di mana Nabila akan mengambil beberapa pendapat. Yang pertama dari Van Alpadhoren, di mana beliau mengatakan bahwa HAN merupakan keseluruhan aturan yang harus dihati-hati oleh para penguasa yang diserahi tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua ialah dari Djoko Sutomo, yaitu HAN adalah hukuman yang mengatur tentang hubungan untuk hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dengan warga negaranya, di mana istilah HAN ini itu adalah hukum tata usaha negara atau HTUN atau hukum tata pemerintahan sebagai terjemahan dari administrative law. Dan yang ketiga, Nabila akan mengambil dari pendapat dari Van Vollenhoven, di mana ia mengatakan bahwa HTN merupakan suatu gabungan atau HAN merupakan suatu gabungan yang merupakan kekuatan yang mengikat badan-badan yang tertinggi maupun yang rendah apabila badan-badan itu menggunakan kewenangannya yang diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Dan yang ketiga, yang keempat yaitu menurut Muhsan, di mana HAN itu dirumuskan sebagai hukum mengenai struktur dan kefungsian administrasi negara, di mana dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai HAN yang pertama yaitu hukum mengenai operasi dan pengendalian kekuasaan administratif ataupun pengawasan terhadap penguasa-penguasa administrasi. Yang kedua itu sebagai hukum buatan administrasi, di mana HAN merupakan hukum yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan undang-undang. Itu beberapa yang Nabila ambil mengenai pengertian. Dan juga ada pun pendapat dari G. Pringgodigo, di mana pada dasarnya sebenarnya hubungan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan administrasi ini dipegang oleh presiden. Maka pengertian hukum administrasi ini memiliki arti luas, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama itu ada hukum tata pemerintahan, yang artinya adalah hukum yang pada hakikatnya merupakan pengatur tata pelaksanaan pemerintahan atau pelaksanaan undang-undang yang telah menjadi kekuasaan sebagai lembaga eksekutif. Yang kedua ialah hukum administrasi negara, yaitu dalam arti sempit merupakan hukum yang mengatur perihal pengurusan kerumah tanggaan negara secara internal. Dan yang ketiga, hukum tata usaha negara, di mana itu merupakan hukum yang mengatur perihal persuratan dinas, kerahasiaan kedinasan dan jabatan, pendokumentasian, pelaporan dan pencatatan segenap aktivitas negara serta peristiwa yang telah terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan. Adapun kedudukan HAN dalam ilmu hukum yaitu HAN termasuk dalam hukum publik, karena HAN bertujuan untuk melindungi kepentingan umum yang merupakan kewajiban administrasi negara. Dan HAN ini pun menurut Willem Condenenbalt, di mana ini merupakan termasuk hukum yang diterapkan dalam sistem hukum Eropa kontinental, contohnya di Indonesia, di mana definisi itu mengandung 3 unsur. Yang pertama ada kumpulan peraturan hukum, yang kedua ada hal ihwal kehidupan lembaga eksekutif, yang ketiga ada seluk-beluk ini hanya titik beratan pada lembaga eksekutif. Dan ini HAN pun meliputi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan administrasi atau pemerintahan atau kekuasaan eksekutif. Dan selanjutnya ialah mengenai objek HAN, di mana objek HAN ini ada 2. Yang pertama yaitu pemegang jabatan dalam negara itu atau alat-alat perlengkapan negara dan warga masyarakatnya. Dan yang kedua ialah aparat pemerintah atau pemegang jabatan yang menjalankan tugasnya untuk kesejahteraan umum sehingga selalu berhubungan dengan masyarakat. Dan selanjutnya ialah sumber dari hukum HAN itu. Yang pertama ada sumber formalnya, yaitu dari undang-undang. Yang kedua praktek administrasi negara atau konvensi administrasi negara. Yang ketiga dari jurisprudensi, dan yang keempat dari doktrin. Adapun ketentuan HAN itu sulit dikodifikasikan karena HAN ini merupakan perubahan dalam bidang HAN terjadi dengan cepat. Dan yang kedua, pembentukan dan pembuatannya itu tidak dalam satu tangan. Selanjutnya ialah administrasi negara, di mana menurut teori Dwi Praja dari Donar bahwa AN, aku singkatnya AN, adalah dalam menjalankan pemerintahan dilakukan dalam 2 bidang yang berbeda, yaitu yang pertama tugas politik, yaitu bidang yang menentukan tujuan negara, dan yang kedua ialah tujuan eksekutif, yaitu bidang yang menjalankan tugas yang telah digariskan dalam tujuan negara. Di mana AN pun diwujudkan dalam berbagai perbuatan, harus berdasarkan peraturan, dan HAN pun agar HAN tidak menjurus kepada perbuatan-perbuatan yang sewenang-wenang. Seperti itu untuk pertemuan kedua, di mana pengertian secara umum tentang HAN, terus objek, dan juga sejarah, serta sumber hukum HAN, dan juga pengertian AN. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.